Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Otak manusia itu ibarat labirin yang gak ada ujungnya. Kita semua tuh punya preferensi, kita juga punya kesukaan ya. Tapi gimana kalau kabel di otak seseorang terhubung dengan cara yang sangat berbeda? Gimana kalau seseorang gak tertarik sama manusia, tapi malah jatuh cinta sama benda mati? Atau ya merasa bergairah justru karena situasi yang bagi kita tuh malah menakutkan? Di video kali ini kita akan masuk ke sisi gelap psikologi untuk membahas parafilia atau paling langka dan juga paling aneh yang pernah tercatat dalam sejarah medis. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 9. Nekrofilia. Dari semua kelainan yang ada di dunia, mungkin yang paling sering didengar orang-orang adalah nekrofilia ya. Jadi, nekrofilia sendiri adalah kondisi kelainan di mana seseorang punya ketertarikan romantis atau dengan jenazah. Iya, kalian gak salah denger kok. Bukan ke orang hidup ya, tapi ke mayat. Aku ngebayangin aja udah merinding nih. Salah satu yang paling legendaris adalah Karl Tanzler di Amerika pada tahun 1930-an. Dia ini radiologis yang bucin parah sama pasien TBC bernama Elena. Waktu Elena meninggal, dia tuh nekat ya mencuri mayatnya dari kuburan, terus dibawa pulang, dan habis itu dipermak pakai kawat serta lilin biar awet ya teman-teman. Dia pokoknya hidup serumah sama mayat itu selama 7 tahun layaknya suami istri. Terus kejadian ini juga nggak terjadi di Amerika doang. Tapi di Indonesia juga ada kasus yang serupa loh. Di Mojokerto pada tahun 2023, seorang siswi SMP yang berinisial AE dibunuh sama temannya sendiri yang berinisial AB. Yang bikin mual setelah korban meninggal nih, teman pelaku yang lain berinisial MA yang berumur 19 tahun tega jasad korban sebanyak 2 kali sebelum dibuang. Lah, red flag banget gak sih? Secara medis emang ini penyimpangan. Tapi kalau udah sampai membunuh atau merusak jenazah orang lain demi nafsu, ini jelas ya murni tindak kriminal yang gak bisa dimaafin banget. Nomor 8. Objektofilia. Ngedengar namanya aja harusnya teman-teman udah punya bayangan ya. Kalau kelainan yang satu ini lebih ke benda mati. Jangan salah paham ya, ini tuh bukan sekedar hobi koleksi action figure loh. Tapi beneran merasakan cinta romantis, emosional, atau bahkan ke objek seperti pagar, jembatan, dan juga gedung. Di mata mereka, benda-benda ini punya jiwa dan juga kepribadian. Ratunya skena ini adalah Erika Eiffel. Sesuai namanya ya, di tahun 2007, dia menikah secara simbolis dengan Menara Eiffel di Paris karena dirinya tuh merasa aman dan juga dicintai. Tapi Erika nggak sendirian. Ada legenda lain bernama Eija Rita Berliner Maurer yang menikahi tembok Berlin pada tahun 1979. Sedihnya waktu tembok Berlin diruntuhkan pada tahun 1989, dia merasa kayak suaminya tuh dimutilasi di depan matanya. Nah, menurut ahli, ini bukan cuma cari sensasi ya. Banyak pengidapnya merasa lebih nyaman sama benda mati karena benda tuh nggak bakal menjudge, nggak bakal selingkuh, dan nggak bakal ninggalin mereka. Biasanya ini dialami sama orang yang punya trauma emosional atau kesulitan bersosialisasi sama manusia. Nomor 7. Hibristofilia. Kalian pasti sering dengar istilah bad boy lebih menarik kan? Tapi kalau cowoknya seorang kriminal sadis dan kamu malah jatuh cinta mati, wah itu sih namanya hibritofilia ya. Ini bukan sekedar ngefans iseng, tapi kondisi psikologis di mana seseorang terangsang secara juga romantis justru karena pasangannya itu melakukan kejahatan berat. Di otak mereka, si penjahat ini adalah soulmate yang salah dimengerti oleh dunia dan mereka tuh punya fantasi gila untuk menyelamatkan atau mengubah si jahat itu. Bukti nyatanya ada di kasus Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling kejam di sejarah Amerika. Logikanya, cewek harusnya takut dong. Tapi waktu dia di penjara, dia malah dapat ribuan surat cinta dan foto dari fans cewek. Bahkan puncaknya nih, Ted sampai sempat beneran nikah sama fansnya di tengah-tengah sidang pengadilan pembunuhan. Gila kan? Fenomena ini makin relevan zaman sekarang ya. Gak usah jauh-jauh deh, tokoh fiksi Joe Goldberg dalam drama Netflix berjudul You aja udah jelas-jelas punya perilaku psikopat kan? Tapi apa coba hasilnya? Disukain sama orang-orang kan? Nomor 6. Zoofilia. Ketertarikan aneh ke jenazah udah, ke benda mati juga udah. Nah, berikutnya ada zoofilia di mana seseorang punya kondisi ketertarikan ke hewan ya teman-teman. Eits, tapi dia bukan sekedar sayang ataupun gemes, tapi beneran ada dorongan
Masalahnya, hewan kan nggak bisa ngasih persetujuan mau atau enggak ya. Makanya nih, mereka nggak bisa nolak sama sekali. Makanya, kelainan yang satu ini sering dianggap paling jahat karena ngeeksploitasi makhluk hidup yang tidak bisa melawan. Salah satu kasus terkenalnya adalah Enum Clawhorse Case di Amerika pada tahun 2005, di mana seorang pria bernama Kenneth Pinion meninggal dunia setelah melakukan hal-hal asusila dengan seekor kuda jantan. Entah mau sedih ataupun enggak ya, soalnya dia emang kehilangan nyawanya sih. Tapi ya, itu semua karena efeknya dia sendiri juga yang udah kurang ajar sama si kudanya kan? Nomor 5. Dendrophilia. Jujur, aku sih kalau ngeliat pohon, bawaannya emang seneng ya karena merasa adem dan juga nyaman. Tapi orang-orang yang mengidap penyakit dendrophilia, pohon itu bukan cuma untuk berteduh, tapi objek fantasi. Yes, kamu gak salah denger kok. Jadi, tiap kali mereka ngeliat pohon di pinggir jalan ataupun di taman, mereka tuh punya dorongan antara ke batangnya ke teksturnya, atau ke bentuk pohonnya sendiri. Di beberapa negara kayak Inggris ataupun Amerika, kasus begini tuh beneran ada loh. Pelakunya sampai ditangkap polisi dan juga masuk berita gara-gara ketahuan berbuat asusila sama pohon di taman umum siang bolong. Absurd banget kan? Tapi di balik keanehan itu ada juga sisi sedihnya. Menurut psikologi, perilaku ini biasanya muncul karena rasa kesepian yang ekstrim atau kesulitan parah dalam bergaul sama manusia. Bagi mereka, pohon itu pasangan yang paling aman. Jadi kalau amit-amitnya kamu tuh menemukan kasus kayak begini, ingat ya, mereka tuh butuh bantuan profesional, bukan untuk diketawain ataupun dibully. Oke? Nomor 4. Emetofilia. Siap-siap tahan nafas ya guys. Kenalan sama emetofilia, salah satu paling ekstrim yang bikin perut keroncongan, tapi bukan karena lapar. Kalau orang normal dengar suara hue tuh bisa kepengen ikutan muntah. Nah, pengidap emetofilia ini justru merasa terangsang secara waktu melihat, mendengar, atau bahkan mencium bau muntahan. Tapi jangan anggap remeh ya, ini tuh bukan sekedar hobi nyeleneh. Menurut psikologi, kondisi ini sering banget dikaitkan sama masalah mental yang dalam. Contohnya nih, seperti trauma masa lalu atau obsesi dengan kontrol dan juga dominasi. Mereka tuh seneng nih ibaratnya melihat pasangan tuh tidak berdaya saat muntah. Bahayanya kalau demi muasin hasrat ini mereka sampai memaksa diri sendiri atau pasangannya untuk muntah terus-terusan, efeknya kan bisa fatal banget ya untuk fisik. Asam lambung yang dipaksa naik itu keras banget, bisa bikin gigi keropos total, tenggorokan luka parah, dan sampai sistem pencernaannya juga rusak ya. Nomor 3. Froteurisme agresif. Pernah gak sih lagi desek-desekan di KRL, bus, atau lagi ngantri panjang, tiba-tiba ada yang sengaja ngegesek alat kelaminnya ke kalian? Wah, pasti jijik dan juga marah banget kan? Nah, ternyata bisa jadi pelakunya tuh mengidap kepuasan bernama froteurisme agresif ya teman-teman. Jadi mereka tuh emang sengaja nyari tempat yang rame biar bisa pura-pura berlindung dari kegak-sengajaannya itu. Ya tujuannya kalau ditegur bisa ngeles, maaf kedorong mbak atau mas. Nah masalahnya nih, korban biasanya tuh kena freeze response alias ngeblank saking kaget dan juga bingungnya. Mereka ini biasanya juga baru sadar waktu pelakunya udah kabur ataupun pindah gerbong. Efeknya apa? Bisa trauma mental jangka panjang ya. Gak sedikit loh yang merasa takut untuk naik kendaraan umum lagi karena merasa tubuhnya tuh udah dilanggar. Salah satu kasus yang mau aku bahas adalah kasus seorang pria bernama Dan Hay di New York yang sering banget ya beraksi di kereta bawah tanah di sana. Awalnya sih emang gak ketahuan, tapi setelah banyak laporan yang muncul, akhirnya polisi mulai nangkep nih orang dan hukumannya juga harus diubah untuk menangani predator modelan begini ya. Jadi ingat teman-teman, kalau ada yang nempel-nempel mencurigakan, jangan ragu untuk menegur ataupun teriak. Your safety comes first ya. Nomor 2. Eksibisionisme kriminal. Kalian ingat gak sih sama Harvey Weinstein? Dia ini terkenal di dunia Hollywood dan sempat viral di mana-mana karena banyak pengakuan dari korban-korbannya yang bilang kalau dirinya tuh suka tiba-tiba nunjukin alat kelamin. Wah, pokoknya dia tuh punya kepuasan batin aneh kalau berhasil menunjukkan alat vitalnya ke orang asing yang gak siap. Alhasil, hal ini tuh bikin korbannya trauma, shock, dan juga bertanya-tanya kan? Nah, sebenarnya perilaku kayak begini tuh ada nama medisnya, yaitu eksibisionis kriminal, di mana pelakunya bukan bertujuan ngajak hubungan badan, tapi emang mereka tuh suka reaksi korbannya aja ya. Semakin kaget dan juga merasa takut, pelakunya tuh bakal semakin puas.
Namun dampaknya ke korban itu nggak main-main loh. Ya, meskipun nggak disentuh fisik, tapi trauma mentalnya tuh bisa bikin orang takut keluar rumah ataupun paranoid di tempat umum segala. Nomor 1. Forarefilia. Ngeliat iklan di internet terus ada orang yang nyari buat disembeli atau dimakan, mungkin buat banyak orang iklan itu cuma bercandaan doang kali ya. Misalnya gini deh iklannya, dicari pria muda bertubuh kekar untuk disembeli dan dimakan. Normalnya kita mikir mah ini cuma prank atau dark jokes gitu kan? Tapi di Jerman pada tahun 2001, Armin Meiwes dari Jerman beneran ngepost iklan itu untuk mencari korban secara sukarela. Dan yang lebih gila lagi, ada orang yang nge-apply dong. Namanya adalah Bernd Jürgen Brandes ya teman-teman. Dia datang secara sukarela ke rumah Meiwes untuk menyerahkan nyawanya. Singkat cerita, pertemuan itu berakhir jadi mimpi buruk sungguhan. Meiwes beneran mengabulkan permintaan gilanya itu. Brandes dibunuh, dimutilasi, dan dagingnya tuh dimakan oleh Meiwes. Kasus ini langsung bikin geger satu dunia karena saking absurdnya. Meiwes akhirnya ditangkap dan setelah proses hukum yang panjang, dia dihukum penjara seumur hidupnya. Nah, fenomena ini sering dikaitkan sama kelainan bernama forarefilia. Ya, sebenarnya forarefilia tuh mayoritas cuma fantasi di mana orang tuh terangsang saat membayangkan lagi dimakan atau menelan orang lain. Tapi untuk kasus Meiwes ini adalah contoh super ekstrim di mana fantasi itu malah kebablasan jadi kenyataan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.